HotSuite dalam WR Sosial mengungkapkan di dalam risetnya terdapat peningkatan jumlah penggunaan teknologi, khususnya peningkatan angka pengguna sosial media di dunia pada Januari 2021 hingga Januari 2022. Kenaikan pengguna sosial media mencapai 13,2%. Sedangkan di Indonesia, HotSuite juga mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan angka pengguna sosial media yaitu mencapai 10 juta jiwa pada Januari 2021 hingga Januari 2022. Perkembangan penggunaan teknologi tentu berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan, begitu pula kepada profesi-profesi dalam menjalani kehidupan. Ada yang pekerjaannya bisa digantikan dengan teknologi, dan ada yang dengan perkembangan teknologi tersebut menjadikan suatu profesi tersebut harus memahami teknologi agar terjaga kompetensi profesionalnya. Salah satu profesi yang perlu untuk merespon perkembangan teknologi yaitu auditor. Bagaimana seorang auditor konsisten dengan kompetensinya untuk melakukan audit pada perusahaan yang menggunakan muatan teknologi yang tinggi. Untuk mengetahuinya, mari simak penjelasan saya hingga akhir video ini. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hidup ini sangatlah indah, jadi janganlah bermalas-malas. Tidak pembuka yang paling berkah selain salam tulus dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Hendri, mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Program Studi Akuntansi Manajerial semester 6 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian saya, yaitu pengaruh faktor pertimbangan auditor terhadap penerimaan perikatan audit pada perusahaan yang menggunakan digital marketing. Adapun penelitian saya ini dibimbing oleh Bapak Irsutami yang sebelumnya menjadi dosen pengajar mata kuliah auditing di kelas saya. Tanpa memperpanjang waktu, berikut agenda pemaparan saya untuk video kali ini. Yang pertama, pendahuluan, dilanjutkan kajian teori, kemudian studi literatur, selanjutnya pengembangan hipotesis, metode penelitian, dan terakhir penutup atau kesimpulan. Perkembangan teknologi, khususnya pengguna sosial media yang saya informasikan di awal tadi, ternyata berakibat pada berkembangnya perusahaan yang memasarkan produknya menggunakan digital marketing. For your information, baik perusahaan yang menggunakan pemasaran melalui digital marketing maupun tidak, tetap harus melaporkan pertanggungjawaban perusahaan. Dalam hal ini, salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut, yakni dengan melakukan audit atas laporan keuangan. Audit dilakukan agar laporan keuangan tersebut lebih kredibel dan dapat menjadi bahan informasi yang terpercaya bagi pengguna dari laporan keuangan tersebut. Nah, di dalam melakukan audit laporan keuangan, tahapan awal yang harus diperhatikan adalah melakukan suatu perikatan, apakah akan menerima atau menolak suatu penugasan atau pekerjaan audit. Tentu, di dalam menerima atau menolak suatu perikatan tersebut, ada faktor-faktor yang menjadi dasar seorang auditor untuk mempertimbangkan penerimaan suatu perikatan audit. Faktor tersebut diantaranya integritas manajemen, keadaan khusus dan risiko luar biasa, kompetensi, independensi, penggunaan spesialis, dan perikatan audit. Seperti yang kita ketahui, bahwa perusahaan yang menggunakan digital marketing sebagai pemasarannya memiliki muatan teknologi yang cukup tinggi, dan perlu untuk kita ketahui apakah faktor pertimbangan tersebut memiliki pengaruh terhadap penerimaan perikatan audit pada perusahaan yang menggunakan digital marketing. Pada riset-riset terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Siddiq dan Yusuf, dan juga penelitian oleh Rara Sati dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa faktor-faktor pertimbangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan perikatan audit. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Rara Sati dan Laksito yang mengatakan bahwa pemahaman teknologi memoderasi kualitas audit. Artinya perlu bagi seseorang auditor untuk memahami teknologi agar dapat meningkatkan kualitas audit, khususnya dalam mengaudit pada perusahaan yang tinggi penggunaan teknologinya. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, tujuan dan masalah dari penelitian yang akan dilakukan ini, yakni bagaimana pengaruh faktor pertimbangan auditor terhadap penerimaan perikatan audit pada perusahaan yang menggunakan digital marketing. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat secara teoritis, yakni sebagai wawasan dan pengetahuan, dan manfaat praktisnya sebagai acuan dan informasi bagi auditor ataupun pihak perusahaan sebelum melakukan audit atas laporan keuangan.
Untuk mengetahui perilaku auditor dalam mengambil keputusan dalam menerima atau menolak suatu perikatan audit, diperlukan teori sebagai dasar dan rujukan. Pengaruh atas perilaku bisa berangkat dari internal maupun eksternal. Pengaruh internal seperti kompetensi, independensi, dan pengaruh eksternal seperti integritas manajemen, risiko, penggunaan spesialis dapat berakibat pada munculnya suatu pekerjaan dan perilaku atas sesuatu. Dan hal ini dituang dalam teori atribusi. Dan mendasari saya untuk menggunakan teori ini ke dalam penelitian yang akan saya lakukan ini. Adapun faktor-faktor pertimbangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya merupakan faktor-faktor yang umum digunakan bagi auditor dalam mengambil keputusan. Sehingga seorang auditor saat ingin melakukan audit tidak lepas dari pertimbangan tersebut. Kemudian penelitian ini saya bisa bilang sebagai bentuk replikasi dari penelitian terdahulu, tetapi saya menggunakan digital marketing sebagai studi kasus karena perkembangan dan masalah yang telah saya sebutkan di awal tadi. Adapun digital marketing itu sendiri merupakan suatu strategi pengiklanan yang menggunakan bantuan teknologi informasi digital dengan tujuan untuk perkembangan dan kemudahan suatu perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Nah, berikut ini bisa dilihat penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari saya untuk melakukan penelitian ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Siddiq dan Yusuf tahun 2015 dengan integritas manajemen sebagai X1, kompetensi auditor sebagai X2, risiko luar biasa sebagai X3, dan penerimaan perikatan audit sebagai variabel Y, mengungkapkan bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Penelitian lain dilakukan oleh Rara Sati dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan independensi sebagai variabel X dan keputusan pemberian opini audit sebagai variabel Y, mengungkapkan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Kemudian penelitian oleh Medawati dan Asidiki pada tahun 2019 dengan kompetensi dan independensi masing-masing sebagai variabel X2 dan X3 dan kualitas audit sebagai variabel Y mengungkapkan bahwa X2 berpengaruh pada Y dan X3 tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Last but not least, penelitian oleh Lara Sati dan Laksito pada tahun 2019 dengan kompetensi sebagai variabel X, perencanaan audit sebagai variabel Y, dan pemahaman teknologi yang disimbolkan dengan Z sebagai variabel moderasi mengungkapkan bahwa Z memoderasi X terhadap Y, artinya Z memperkuat pengaruh X terhadap Y. Berdasarkan dari teori-teori dan hasil dari penelitian sebelumnya yang saya paparkan tadi, dapat dibuat hipotesis untuk penelitian yang akan saya lakukan ini, yakni integritas manajemen sebagai variabel X1, keadaan khusus dan risiko luar biasa sebagai X2, kompetensi auditor sebagai X3, independensi sebagai X4, dan spesialis sebagai X5, memiliki pengaruh terhadap penerimaan perikatan audit sebagai variabel Y. Selain diperhitungkan secara parsial, faktor-faktor pertimbangan tersebut juga diukur secara simultan untuk menguji pengaruhnya terhadap Y. Sebagai jalan suatu keberhasilan penelitian saya, perlu untuk menggunakan metode atau cara penelitian yang sesuai. Adapun penelitian ini akan menggunakan instrumen berupa data ordinal, skor 1 sampai dengan 5, yang item pernyataannya dibuat dalam bentuk checklist. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pengujian-pengujian yang relevan. Untuk sumber data, menggunakan data primer yang didapat dengan penyebaran kuesioner dan data sekunder yang didapat dari hasil dokumentasi dan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian, penelitian ini akan dilakukan di Batam tahun 2022 sampai dengan 2023 dengan objek penelitian yaitu faktor pertimbangan auditor dengan studi kasus pada perusahaan yang menggunakan digital marketing. Penetapan jumlah sampel dilakukan dengan rumus Lovin dengan asumsi populasi sebagai jumlah KAP yang terregister pada Kementerian Keuangan. Adapun sampelnya berjumlah 218 orang atau sampel. Selanjutnya, dilakukan penarikan jumlah sampel tersebut dengan menggunakan non-probability sampling, yakni proportive sampling atau purposive sampling. Pengambilan metode penarikan sampel ini dengan dasar sampel harus memiliki kriteria. Adapun kriterianya yakni auditor yang terregister dan pernah melakukan audit laporan keuangan pada perusahaan yang menggunakan digital marketing. Penelitian ini akan menggunakan SPSS versi 26 sebagai alat untuk mengelola data. Adapun analisis data setelah melakukan pengujian normalitas dan kualitas data akan dilakukan uji T
untuk mengetahui pengaruh secara parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y secara simultan, dan analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Itu tadi pemaparan singkat dari penelitian yang akan saya lakukan berdasarkan dari pendahuluan teori riset terdahulu, yang mana kita tahu bahwa faktor-faktor pertimbangan auditor memiliki pengaruh terhadap penerimaan perikatan audit. Lalu, apakah faktor-faktor tersebut juga berpengaruh pada penerimaan audit pada perusahaan yang menggunakan digital marketing? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita nantikan hasil penelitiannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah membersamai saya dengan menyaksikan video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhendri, pamit undur diri.